Napasmu terasa berat akhir-akhir ini, bukan? Selamat datang di Wahapa, sebuah ruang sunyi tempat kita bersama-sama menata aksara untuk membasuh jiwa. Malam ini, mari kita sejenak mengistirahatkan wajah dari topeng dunia, menenangkan detak hati yang lelah dan menarik napas dalam-dalam. Ada hari-hari di mana bangun dari tempat tidur saja rasanya seperti harus memindahkan sebuah gunung. Kamu menatap langit-langit kamar, lalu bertanya pada dirimu sendiri dalam hati, untuk apa aku melakukan semua ini? Kenapa rasanya lelah sekali? Di luar sana, dunia terus berputar dengan sangat cepat. Orang-orang berlari, tertawa, memamerkan pencapaian, dan tampak begitu tahu arah tujuan mereka. Sementara kamu merasa tertinggal jauh di belakang. Kamu merasa terjebak di dalam sebuah ruangan gelap yang pintunya terkunci dari luar. Jika kamu menemukan video ini malam ini, tolong jangan dimatikan dulu. Lepaskan dulu semua beban yang mengganjal di dadamu. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Malam ini, kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Kamu tidak perlu menjadi pembuktian bagi siapapun. Video ini dibuat khusus untukmu. Sebuah ruang aman kecil di mana kamu diizinkan untuk sekedar menjadi manusia yang sedang lelah. Hal yang paling menyiksa dari rasa lelah mental adalah luka itu tidak berdarah, tidak ada perban yang bisa dipasang, dan tidak ada gips yang bisa membungkus jiwamu yang retak. Akibatnya, kamu terbiasa memakai topeng di wajahmu. Di depan teman-temanmu, kamu tersenyum. Di depan keluargamu, kamu bilang, "Aku baik-baik saja." Kamu menjadi sosok yang selalu siap mendengarkan masalah orang lain. Sosok yang diandalkan, sosok yang tidak pernah mengeluh. Namun, begitu kamu pulang, begitu pintu kamar itu tertutup rapat dan lampu dimatikan, topeng itu runtuh. Yang tersisa hanyalah hati yang lelah dan rasa sepi yang menghimpit dada. Kamu lelah bukan karena kamu lemah. Kamu lelah karena kamu sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Kamu sudah memikul beban yang seharusnya tidak kamu tanggung sendirian. Kamu berusaha memenuhi ekspektasi semua orang. Orang tuamu, pasanganmu, atasanmu, atau gambaran sukses yang diciptakan oleh media sosial. Sampai kamu lupa bagaimana caranya bersikap ramah pada dirimu sendiri. Filsuf Stoik Seneca pernah menulis dalam suratnya, kadang-kadang bahkan bertahan hidup saja sudah merupakan tindakan keberanian yang luar biasa. Jika hari ini satu-satunya hal yang berhasil kamu lakukan adalah menjaga parumu tetap menghembuskan napas dan bertahan hidup sampai detik ini, ketahuilah bahwa itu sudah lebih dari cukup. Kamu tidak gagal, kamu hanya sedang kehabisan bahan bakar. Pikiranmu saat ini mungkin mirip seperti benang kusut. Kamu mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi, sekaligus meratapi masa lalu yang tidak akan pernah bisa kamu ubah. Kamu merasa seolah-olah seluruh dunia menuntut jawaban dari kamu sekarang juga. Mari kita pelajari satu hal sederhana untuk merapikan kekacauan di kepalamu. Ketika kamu merasa lelah dengan hidup, seringkali itu terjadi karena kamu mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk kamu kendalikan. Kamu berusaha memegang pasir yang terlalu banyak di genggamanmu. Makin erat kamu genggam, makin cepat pasir itu jatuh, dan tanganmu makin terasa sakit. Lepaskan genggaman itu. Biarkan apa yang harus terjadi, terjadi. Fokuslah hanya pada satu langkah kecil di depan mata. Dalam filsafat kehidupan, ada sebuah batas tegas yang harus kamu tarik. Apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Hal yang tidak bisa kamu kendalikan, jalan pikiran orang lain, penilaian mereka terhadapmu, kegagalan di masa lalu, dan kecepatan sukses orang lain. Hal yang berada di bawah kendalimu, hembusan nafas di parumu saat ini, langkah kecil yang akan kamu ambil 5 menit ke depan.
dan seberapa lembut caramu berbicara pada dirimu sendiri. Perhatikan bagaimana alam bekerja. Di musim dingin, pohon-pohon menggugurkan seluruh daunnya. Mereka berhenti berbunga. Mereka kelihatan mati, kering, dan tidak berguna. Namun, apakah pohon itu benar-benar mati? Tidak. Pohon itu sedang menghemat energinya. Dia menghentikan pertumbuhan di luar untuk menguatkan akarnya jauh di dalam tanah. Dia sedang bersiap untuk musim semi. Kamu juga sama, tapi masalahnya dunia modern saat ini tidak pernah mengizinkan kita untuk punya musim dingin. Coba perhatikan kehidupan kita hari ini. Kita dibesarkan di dalam budaya yang mendewakan kesibukan. Kita diajarkan bahwa untuk dihargai, kita harus selalu menghasilkan sesuatu. Setiap kali kamu membuka media sosial, kamu disuguhi pencapaian orang lain. Karir yang melejit, bisnis yang sukses di usia muda, liburan mewah, atau hubungan yang kelihatan tanpa celah. Tanpa sadar, pikiranmu berbisik. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku gak sukses mereka? Akhirnya, kamu memaksakan dirimu untuk terus mekar. Kamu memaksakan parumu untuk terus bernafas terengah-engah dalam perlombaan yang bahkan tidak pernah kamu daftarkan. Kamu menumpuk jam kerja, menahan lapar, mengabaikan jam tidur, dan mengabaikan sinyal-sinyal luka di hatimu. Semua demi memperhatikan topeng kesuksesan di wajahmu. Tapi bayangkan kalau sebuah pohon dipaksa berbunga dan berbuah sepanjang tahun tanpa henti, tanpa pernah diberi musim dingin untuk beristirahat. Apa yang akan terjadi? Pohon itu tidak akan makin lebat. Pohon itu akan mati dari dalam. Batangnya akan rapuh, akarnya akan membusuk, dan angin kecil saja sanggup menumbangkannya. Itulah yang kita sebut sebagai burnout di era modern. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Rasa capek yang amat sangat yang kamu alami saat ini adalah sinyal darurat dari tubuh dan jiwamu bahwa kamu sudah terlalu lama bertindak sebagai mesin. Malam ini, izinkan dirimu untuk memilih musim dinginmu sendiri. Matikan dulu notifikasi yang menuntut jawabanmu sekarang. Berhentilah membandingkan musim dinginmu dengan musim semi orang lain. Jangan benci rasa lelahmu. Dengarkan dia baik-baik. Karena rasa lelah itu datang untuk menyelamatkanmu dari kehancuran yang lebih besar. Mundur satu langkah bukan berarti kamu kalah dalam hidup. Mengambil jeda bukan berarti kamu berhenti berjuang. Beristirahat adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa saat musim semimu tiba, kamu masih ada di sana, utuh dan siap untuk mekar kembali. Cobalah untuk mengingat kembali masa-masa sulit yang pernah kamu lewati beberapa tahun lalu. Saat itu, kamu mungkin pernah berpikir, aku tidak akan sanggup melewati ini. Tapi lihat dirimu hari ini, kamu berhasil melewatinya. Kamu ada di sini sekarang. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Luka-luka masa lalu adalah bukti bahwa kamu adalah seorang pemenang yang berhasil selamat dari setiap badai yang pernah dihantam kehidupan kepadamu. Malam ini izinkan dirimu untuk melepaskan semuanya. Rebahkan badanmu, tutup mata indahmu yang sudah lelah itu. Biarkan pikiran-pikiran berat itu menguap bersama malam. Kamu tidak harus menyelesaikan semua masalah hidupmu besok pagi. Selesaikan saja harimu malam ini. Beri kesempatan bagi dirimu untuk menyambut esok hari dengan jiwa yang baru. Sebab selama kamu masih bernafas, cerita hidupmu belum selesai. Dan bagian terbaik dari ceritamu bisa jadi baru saja akan dimulai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bernafas sejenak bersama Wahapa. Jaga wajahmu dengan senyuman yang tulus. Jaga hatimu dari rasa pahit dan biarkan parumu menghirup ketenangan malam ini. Menata aksara membasuh jiwa. Tidurlah yang nyenyak. Dunia bisa menunggumu sampai esok pagi.
dan sampai jumpa di hari yang lebih cerah. Audio Jungle.